Halo semua, balik lagi di KNUP Channel. Di video kali ini kami akan membahas The Interest of Love episode 9. Dibuka oleh Sang-soo yang baru pulang bekerja, dan ada Min-kyung di rumahnya sedang memasak. Sang-soo dan Min-kyung membaca buku sebelahan. Min-kyung mengatakan ia khawatir dengan ibunya Sang-soo yang pergi ke Thailand. Sementara itu, Sang-soo mengatakan kalau ibunya diberi uang belanja oleh Min-kyung. 챙겨드렸다며? 고마워. Setelah Min-kyung berbaring, Sang-soo pergi keluar. Terlihat sebuah foto pernikahan Sang-soo dan Min-kyung terpajang. Ternyata foto tersebut hayalan Sang-soo. Hayalan ia buyar begitu ia dipanggil Soo-young. 하기사님. Soo-young mengatakan bahwa pengantin pria tidak ada. Sang-soo langsung mencarinya dan menemukannya di balkon atap. Ternyata So-kyun sedang menangis karena mendapat pesan dari mantan pacarnya. Katanya ia disuruh untuk hidup bahagia. Pada akhirnya pernikahan digelar. Saat pengambilan foto, Sang-soo terlalu tinggi berdiri di samping Min-kyung sehingga fotografer memintanya untuk pindah ke belakang dan bersampingan dengan An Soo-young. Sementara itu, teman-teman Sang-soo mengatakan bahwa Sang-soo sangat beruntung berpacaran dengan Min-kyung. Selain kaya raya, ia juga terkenal di kalangan pembisnis kelas atas. 부럽다 상수. Singkat cerita, Min-kyung mendapat buket bunga pengantin yang konon jika tidak segera menikah dalam waktu 3 tahun maka tidak akan pernah menikah. Sang-soo mengatakan itu hanyalah tahayul. 그거 다 미신이야. 난 미신도 통계학이라고 생각해. Kemudian Min-kyung mengajak makan ramen bersama di rumah Sang-soo. Mendengar hal tersebut, Sang-soo terlihat gugup karena pasalnya makan ramen di Korea sama dengan ajakan untuk tidur bersama. 나 라면만 먹고 갈 거거든? 누가 뭐래? Setelah sampai di rumah, Min-kyung tidak jadi makan karena ia merasa tidak enak badan. Lalu ia pulang dan menolak Sang-soo mengantarnya. 갑자기 속이 좀 안 좋아서. 미안. Sementara di rumah Soo-young, Jung-hyun mengajak minum anggur bersama meski anggur tersebut bukan favorit Soo-young. Namun Soo-young mengatakan bahwa anggur tersebut terasa enak jika diminum bersama Jung-hyun. 로란 씨랑 있는 게 더 좋아서 그랬던 건데. Kemudian di rumah Sang-soo, ibunya berkunjung. Ternyata ibunya sudah tahu bahwa putranya memiliki pacar dan ibunya juga tahu bahwa pacarnya adalah Min-kyung. 박미경. Ibunya mengingatkan bahwa ia dengan Min-kyung berbeda kelas dan ibunya mengingat perkataan ibunya Min-kyung bahwa papanya tak akan merestui karena Sang-soo dibesarkan oleh orang tua tunggal. Namun tetap saja ibunya mendukung hubungan putranya itu. 엄마는 이혼에 찬성이야. Ternyata alasan Min-kyung tidak jadi makan di rumah Sang-soo, ia menemukan buku jurnal milik Soo-young. Di tengah buku tersebut tertulis An Soo-young berkencan dengan Jung Ju-yeon. Di sanalah Min-kyung menyadari bahwa selama ini Sang-soo menyukai Soo-young. Ia mengingat beberapa perlakuan Sang-soo terhadap Soo-young. Lalu Min-kyung meminta bertemu dengan Soo-young. Akhirnya Soo-young menemui Min-kyung. Lalu Min-kyung menanyakan banyak hal kepada Soo-young. Tiba-tiba mengatakan siapapun perempuan yang Sang-soo sukai dulu ia tak peduli karena bagaimanapun saat ini perempuan yang Sang-soo sukai dan cintai hanyalah Min-kyung satu-satunya. Seolah-olah memberitahu pada Soo-young bahwa Sang-soo tak akan kembali menyukai Soo-young. Soo-young hanya tersenyum. 은행에선 종종 있잖아 그런 일. Setelah Soo-young di rumah, ia terus memikirkan perkataan Min-kyung. Tiba-tiba Jung-hyun masuk dan meminta maaf karena selama ini telah menjadi orang yang tidak berguna. Kemudian mereka tidur bersama. Meski begitu, yang ada di kepala Soo-young hanyalah Sang-soo. Esokan harinya, Sang-soo datang lebih awal karena ia harus membuka bank. Setelah ia selesai, tak lama Soo-young datang dan ngopi bersama. Mereka saling support karena akan ikut tes pemindahan posisi ke kantor cabang. Lalu Sang-soo memberi sebuah buku pada Soo-young. Ia mengingat Soo-young telah membantunya dulu. Tak lama Min-kyung datang langsung menghampiri Sang-soo dan mengelus kepalanya seolah-olah ingin membuat Soo-young 좀 cemburu. 했지. 역시 혼자서도 씩씩해 내 남친. Jam kerja dimulai. Tiba-tiba Sang-soo kedatangan nasabah yang ternyata teman semasa kuliah. Mereka saling berbincang dan Sang-soo mengatakan kalau Jung-pil dan juga Min-kyung bekerja di sini. Temannya itu tertawa dan menjelaskan bahwa mereka berkencan saat Sang-soo pergi wajib militer. Lalu mereka putus karena Jung-pil selingkuh. Pada hari itu juga Min-kyung mengajak Sang-soo untuk bertemu dengan teman-temannya. Min-kyung memberitahu bahwa ada hadiah di lokernya. Ternyata hadiah itu sebuah setelan jas. Menurut
Menurut Madusik, itu jas edisi terbatas dan sangat mahal. Tapi bagi Sangsu, hal tersebut membuatnya tak nyaman. Sementara itu, Suyong tak pulang ke rumahnya. Ia ingin menikmati waktunya sendiri. Ia mengatakan pada Jonghyun akan menginap di rumah temannya. Di tempat yang sama, Sangsu menekan bel sebuah kamar hotel dan ternyata kamar tersebut adalah kamar untuk pertemuannya dengan teman-teman Minkyung. Teman-teman Minkyung mengatakan kalau Sangsu adalah pria pertama yang dikenalkan Minkyung ke teman-temannya. Suasana kumuh tersebut membuat Sangsu tidak nyaman dan ia malah banyak diam. Lagi dan lagi Minkyung memberi hadiah, kali ini sebuah mobil yang mewah. Jadi Sangsu terlihat kaya di depan teman-temannya. Tapi hal tersebut membuat Sangsu tambah kecewa. Bukannya senang, tapi Sangsu malah marah. Karena hadiah itu berlebihan, tapi bagi Minkyung itu semua tak sebanding perasaannya terhadap Sangsu. Dan menurutnya mobil Sangsu sudah tua. Dan ia mengatakan kalau ia bisa membelikan yang baru untuk Sangsu. Karena ia beruntung dalam uang. Tetapi Sangsu tetap tak menerimanya. Ia mengembalikan mobil itu dan kembali ke hotel untuk mengambil mobilnya. Hari terus berlalu. Park Min-young dengan selalu membuat Suyong cemburu, sedangkan Jonghyun dengan kekhawatirannya yang tak dapat membahagiakan Suyong. Sementara Sangsu dan Suyong tetap tenang dan bekerja sama dengan baik dan saling menyembunyikan perasaannya masing-masing. Sayangnya, Jonghyun gagal lagi ujiannya. Pengumuman dan pemindahan posisi jabatan sudah diumumkan. Hanya Sangsu dan Suyong yang tidak lulus. Menurut Gyungpil, itu terjadi karena Sangsu telah membantu Suyong untuk melaporkan Tuan Yuk. Pada akhirnya, semua rekan-rekan kerjanya mengetahui bahwa Sangsu yang telah membuat laporan kasus Pak Yuk. Hal tersebut baru diketahui Minkyung dan juga Jonghyun. Hari itu, Pak No meminta Sangsu dan Suyong mendatangi salah satu nasabah VIP yang meninggal. Dia adalah pria yang membuat Sangsu dan Suyong pergi ke Pulau Jeju di episode pertama. Mereka telah tiba di pemakaman. Setelah selesai memberi penghormatan, Sangsu teringat di mana ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Lalu Suyong menceritakan soal adiknya yang berusia 27 tahun jika masih hidup. Dan ia juga mengatakan bahwa hidupnya tak pernah bahagia semenjak adiknya meninggal. Di perjalanan pulang, mereka saling menguatkan. Pasalnya, hanya mereka yang tak lulus kenaikan jabatan. Suyong yang terus melihat ke arah jendela membuat Sangsu sadar. Sangsu mengajak Suyong untuk berhenti di stasiun berikutnya. Lalu mereka menikmati pantai bersama. Sangsu mengatakan bahwa ia baru melihat Suyong tersenyum seperti ini.